semua. Shalom. Sekali lagi, shalom bagi kita semua. Shalom. FC rindu untuk menyapa setiap fakultas. Shalom BIS. Shalom. Shalom FBS. Shalom. Shalom FT. Shalom. Shalom BI. Shalom. Shalom FIPA. Shalom. Shalom BIP. Shalom. Shalom FE. Shalom. Sungguh luar biasa sukacita kita di siang hari ini. MC rindu agar teman-teman melukiskan bagaimana kondisi hatinya pada saat ini melalui sebuah judul lagu. Untuk itu, bisalah teman-teman mengetikkannya di link komentar ataupun di kolom komentar. Sembari mengingatkan agar teman-teman mengisi link absensi di kolom komentar. MC pribadi sangat bersyukur walaupun kita melakukan ibadah ini secara online, biarlah kita melakukan ibadah ini secara sungguh-sungguh dan dengan penuh sukacita. Sejauh apapun kita mendaki gunung yang tinggi, menuruni lembah yang dalam, dan melewati padang gurun, tetapi kita tidak perlu takut karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Mari kita nyatakan lagu pujian kita, Ku daki-daki gunung yang tinggi dengan penuh sukacita. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau bertenang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sungguh indah lagu pujian untuk Tuhan. Biarlah kiranya pujian kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan bersatu sejenak. Saat teduh dimulai. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur di mana siang hari ini kami masih bisa melakukan ibadah kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan di awal ibadah kami khususnya bulan ini, agar kami semakin bersyukur ya Tuhan, kami masih bisa berkuliah di universitas yang kami cintai ini. Tuhan Yesus, bagaimanapun kondisi hati dan jiwa dan pikiran kami, bagaimanapun pergumulan hidup kami, biarlah kami tetap setia menantikan jawaban daripada Engkau. Biarlah kami tetap percaya bahwa Engkaulah juru selamat dalam hidup kami. Tuhan, Engkau melihat kami akan mulai ibadah kami. Berkati Tuhan setiap pelajar dalam ibadah ini, mulai dari MC, pemusik, Bibri,
dan juga nanti pendeta dan semua sesi acara dan ibadah ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti. Biarlah kami benar-benar mengerti ya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang selalu setia menemani kami, dan kami semakin yakin bahwa Engkaulah Tuhan Yesus Juru Selamat dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada pemerintahan kami dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat yang terendah. Tuhanlah kiranya menyertai setiap pemerintahan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada orang tua kami dimanapun mereka berada. Kau berikan mereka senantiasa kesehatan. Kau berkati dan menyertai mereka ya Tuhan. Tuhan, di atas semua permohonan kami tidak luput dari kesalahan dan dosa. Ampuni kami Tuhan terlebih dahulu, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Inilah ya Tuhan doa dan permohonan kami. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti ibadah online Universitas Negeri Medan Jumat 5 Maret 2021 dengan tema terbentuk yang dilayani oleh Bang Salam Limbo. Terkadang kita memang tidak sanggup menghadapi semua beban hidup kita, namun kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan dan sumber jawaban dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita nyatakan dengan pujian kita, jujur karena ku tak sanggup. Hadapi semua bebanku.
agar kita bisa belajar dari kesalahan kita di masa yang lalu. Kita akan mengakui kebersamaan kita melalui sebuah lagu pujian. Kita nyatakan pujian ini, Kau berikan kesempatan. Kau
Yesus selalu memberikan kita kesempatan, memberikan kita iman untuk mencoba lagi sampai kita menjadi sempurna seperti Dia. Mari kita nyatakan lagu pujian ini sekali lagi, meskipun pujianku berulang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyatakan lagu pujian, Aku Datang dan Ku Bersujud di Hadapanmu. Di akhir pujian, saya undang Bang Salim Limbo untuk menyampaikan firman Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Kita nyatakan lagu pujian ini dengan penuh sukacita. Puji syukur kepada Allah yang memiliki kehidupan kami, karena Engkau tidak pernah berhenti untuk mengasihi kami. Bahkan di saat sulit sekalipun, kami memiliki Allah yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Sejenak kami akan berdiam diri untuk merenungkan dan memberi kesempatan bagi Allah untuk berbicara dan mengubah hidup kami. Bukan saja yang mendengar dan memperhatikan, tapi juga yang berbicara. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Perkenalkan, saya Salim Aristo Limbo. Saya alumni dari Fakultas Teknik jurusan Elektro tahun 93. Sudah cukup lama ya. Ya. Topik yang diberikan kepada saya adalah tentang
terbentuk atau terbentur, terbentuk atau terbentur. Kira-kira ini tentang pergumulan dan kesulitan hidup ya. Saya nggak tahu kenapa saya sering diberikan topik seperti ini ya. Bukan saja di UKMKP, tapi ada beberapa pelayanan juga memberikan topik tentang pergumulan hidup. Tapi saya kira ada sesuatu barangkali yang Tuhan ingin pakai dalam hidup saya tetap bersyukur. Beberapa penderitaan datang sejak awal ya, seperti lahir di keluarga miskin, lahir di keluarga broken home, kemudian bencana kelaparan yang sudah ada di daerah tersebut, kelahiran dengan ibu yang meninggal bersalin sehingga dia lahir tanpa ibu, menjadi piatu, kelahiran di suasana perang, kelahiran di tengah-tengah COVID juga, ataupun hidup di dalam suasana COVID. Beberapa penderitaan juga datang seperti tamu yang tidak diundang. Jadi ada penderitaan yang datang sejak awal, begitu lahir, sudah menderita. Begitu lahir, sudah hidup dalam kemiskinan. Begitu lahir, sudah kelaparan. Begitu lahir, sudah mendengar dentuman meriam. Ada yang seperti itu. Ada penderitaan yang datang seperti tamu tak diundang. Suasana sepertinya biasa saja, sampai kemudian suatu saat terjadi sesuatu dan dunia seperti berhenti berputar. Tidak terduga waktunya dan suasananya datang juga tidak terduga. Pada beberapa orang penderitaan datang secara bergelombang. Belum hilang shock akan munculnya suatu penderitaan, datang lagi penderitaan yang baru. Ya. Yang kita juga teringat tentang COVID ini, bahwa saya ingat bahwa di sekitar bulan 11, bulan 12 sudah terjadi di China, dan kita masih tenang-tenang saja ya. Bulan 12 kita masih mengadakan perayaan Natal, kumpul-kumpul, say hello, peluk-pelukan juga kalau saudara nggak ketemu, cas, tos dan lain sebagainya. Kita nggak pernah berpikir soal seperti ini. Kemudian di tepat 1 tahun, di bulan 3 tahun lalu, kemudian kita rasa seperti sesuatu berubah, seperti kita tidak hidup di dunia yang biasa kita hidupin, seperti sesuatu yang baru yang datang dan kita harus beradaptasi, seperti tamu yang tak diundang. Berita-berita kita saat ini juga dipenuhi dengan berita akan banyaknya penderitaan, baik berita di media sosial maupun yang kita dengar langsung. Kita seperti udara penderitaan sepertinya berada di sekeliling kita. Benar? Ya, seperti udara, dia nggak pernah hilang dari telinga kita. Apakah yang kita baca di medsos, apakah orang yang kita ketahui mendapatkannya, atau terjadi juga pada diri kita sendiri. 2 orang teman saya yang sangat baik, laki-laki yang pernah bersama dengan saya melayani dulu, harus mengalami kehilangan istrinya dalam waktu yang dan cara yang tidak mengenakan, kena kanker, sehingga dia harus menjadi single parent bagi anak-anak dia. Mereka ada 2 orang ya, 2 orang teman-teman saya. Dan setiap kali saya melihat mereka di Facebook atau bertemu serta menelpon mereka, saya senantiasa memberikan penguatan atau mendengar bagaimana mereka juga menguatkan hidup saya. Seorang keluarga saya juga perempuan yang memiliki 3 orang anak, telah menjadi single parent selama 10 tahun. Untuk menghidupi kebutuhan mereka, teman saya ini, saudara saya ini bekerja memasak kue dan menjualnya secara online atau di medsos. Dan tepat sekitar 2 tahun lalu, saya menemukan kabar ketika saya berada di Jakarta bahwa dia ditabrak oleh sebuah mobil Avanza yang dikendarai oleh TNI ketika sedang asik, dan tanpa salah dia menunggu lampu untuk hijau. Tiba-tiba mobil menabrak dia, dan dia
terjatuh dan menabrak pohon dan kakinya patah dan harus diamputasi. Ya, dia mempunyai 3 orang anak dan suaminya yang sudah meninggal hampir 10 tahun. Kemudian dia harus menghidupi anaknya dengan sebelah kaki. Seorang juga yang saya ketahui juga lahir di sebuah keluarga yang broken home, dan saat ini dia sedang menulis skripsi dan sangat terganggu dengan keadaan keluarganya. Selama pandemi ini juga kita menemukan banyak kejadian meninggalnya orang tua, anak yang terkasih karena COVID. Beberapa menjadi kisah tragis karena ditinggalnya anak-anak oleh kedua orang tua mereka. Tragedi COVID tentang satu keluarga yang meninggal keseluruhan dan hanya meninggalkan satu orang yang lagi studi di luar negeri, dan dia tidak bisa datang ke kampungnya, ke rumah orang tuanya untuk menguburkan seluruh anggota keluarganya karena dia lagi tidak bisa diisolasi, tidak bisa datang ke Indonesia. Kita bisa memperpanjang lagi kisah di atas dan menghabiskan seluruh sesi ini dengan kisah-kisah kepiluan yang terjadi sampai hari ini. Namun, jikalaupun mungkin kita bisa mengisi lagi daftar-daftar ini dan waktu cukup, saya kira tidak akan ada gunanya karena besok daftar-daftar ini akan ada dan semakin panjang. Pertanyaan yang akan muncul, mengapa penderitaan ada? Ketika suatu masyarakat bermufakat untuk menghindarkan komunitas dari kesulitan dan ketidakteraturan dengan mendatangkan peraturan, tapi mengapa penderitaan tetap muncul? Ketika satu masyarakat sudah sepakat, ayo kita harus menghindarkan segala ketidakteraturan, kita buat peraturan dan sepakat. Oke, sepakat, tapi tetap tidak menghilangkan penderitaan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan sekalipun, mengapa penderitaan tetap ada? Bisa dikatakan perkembangan ilmu pengetahuan tidaklah meniadakan penderitaan, namun memunculkannya dalam bentuk lebih bervariasi. Sekarang ditemukan begitu banyak penderitaan karena bully di medsos. Benar? Anak-anak yang kehilangan orang tuanya karena medsos, anak-anak yang kehilangan profil orang tuanya karena medsos, atau orang tua yang kehilangan anak-anaknya karena game. Kehilangan tanda kutip ya, yaitu ketidakhadiran karena game. Variasinya lebih banyak, tapi tidak menghilangkan penderitaan. Kita berkata bahwa ilmu pengetahuan bisa mempermudah segala sesuatunya, menghubungkan orang dari jarak yang jauh menjadi jarak yang dekat, tapi tidak menghilangkan penderitaan. Kapan penderitaan mulai muncul? Bagaimana alam memandang penderitaan manusia yang adalah ciptaannya? Apakah bumi hanya menjadi teater drama kepedihan di mana Allah senang menonton dari surga? Bagaimana dengan orang percaya, di mana anak Allah bagi mereka Tuhan telah mati? Mengapa mereka juga mengalami penderitaan? List pertanyaan di atas juga masih bisa kita lanjutkan dan menghabiskan lagi satu sesi. Kita hanya akan menghabiskan satu sesi ini dengan banyak lagi list-list yang kemudian kita akan pertanyakan dan kita lemparkan kepada Allah di surga. Lalu mampukah saya mengulas itu semua di kesempatan ini? Jikapun saya diberi waktu yang tak terbatas untuk mengulas semua pertanyaan-pertanyaan di atas, mampukah saya menjawabnya? Atau adakah seorang pembicara kaliber lainnya yang bisa memuaskan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas? Dan jikalaupun pertanyaan-pertanyaan di atas dapat dijawab, apakah penderitaan akan hilang? Kita akan masuk kepada pembahasan kita. Tadi masih pembukaan. Saya nggak tahu saya ini berapa lama nanti. Saya usahakan cepat. Penderitaan dalam Alkitab. Dalam buku Suffering karya Paul David Tripp, beliau menuliskan sebagai berikut. Perhatikan, sangat menarik. Penderitaan itu tidak pernah abstrak, tidak pernah teoritis atau sama bagi semua orang.
Penderitaan itu nyata, dapat dirasakan, bersifat pribadi dan spesifik. Alkitab kita tidak pernah menyajikan penderitaan bagi sebuah gagasan atau konsep saja, namun memperkenalkannya dalam kisah penuh perjuangan dari pengalaman nyata manusia. Alkitab tidak pernah menghindar atau mengecilkan kengerian penderitaan. Alkitab tidak pernah mengecilkan kejamnya kehidupan dalam dunia yang telah begitu hancur ini. Ya, Alkitab tidak pernah meniadakan dan Alkitab tidak pernah mengecilkan adanya penderitaan. Dan segala sesuatu dalam Alkitab itu adalah kejadian yang nyata, dan orang-orang dan kisahnya di dalam Alkitab itu adalah kisah dan orang yang nyata, bukan sebuah legenda, bukan sebuah legenda. Itu isi Alkitab kita. Alkitab kita mencatat kesusahan nyata dari orang-orang yang nyata. Di dalamnya ada kisah tentang penyakit, di dalamnya ada kisah tentang perkosaan, kelemahan, pembunuhan, pemerintahan yang menghisap rakyatnya, pemerintahan yang jahat dan korup. Ada rasisme, ada kelaparan, ada kekerasan rumah tangga, ada ketidakadilan dalam Alkitab kita. Di sana juga dicatat tentang perang, di sana ada siksaan, di sana juga mengandung cerita tentang pengkhianatan, di sana ada tentang kemiskinan dan kelaparan dan kematian. Semuanya adalah kisah yang nyata dari orang-orang yang nyata dalam Alkitab kita. Selain mencatat sejarah dari orang-orang yang menderita, Alkitab juga mencatat jeritan dari hati yang menderita. Selain mencatat sejarah dari orang-orang yang menderita, Alkitab juga mencatat jeritan dari hati yang menderita karena penderitaan. Mari kita lihat Mazmur. Sebagian besar kitab Mazmur berisi ratapan. Ada 67 Mazmur ratapan, atau 44% dari 150 pasal Mazmur. Jadi ada 44% kitab Mazmur didedikasikan untuk ratapan atas penderitaan dan duka cita. Alkitab mencatat kisah penderitaan dari orang-orang yang nyata menderita. Alkitab kita juga menyuarakan jeritan hati karena penderitaan. Dan lebih daripada itu, Alkitab juga menghadirkan bagi kita seorang juru selamat yang menderita. Bukan hanya tentang kisah penderitaan yang nyata dan orang yang nyata. Alkitab juga mencatat jeritan hati. Mungkin ada kisah-kisah yang bisa diceritakan dan kita menarik kesimpulannya. Tapi Mazmur dalam Alkitab kita juga menulis apa yang terkandung dari kisah-kisah itu, berupa Mazmur jeritan dan ratapan sebanyak 44%. Dan Alkitab kita juga bahkan berisi tentang juru selamat yang menderita, the suffering God dalam diri Yesus. Penderitaan yang dimulai Yesus sejak masih dalam kandungan, kelahirannya yang dinantikan seorang Raja Herodes, bukan dinantikan untuk disembah, tapi dinantikan untuk dibunuh. Penolakan orang-orang kepada Yesus sudah dimulai sejak dia masih dalam kandungan. Dia ditolak untuk disediakan tempat bagi kelahirannya. Sesudah lahir, Yesus harus diselamatkan orang tuanya dari pengejaran rencana pembunuhan raja. Setelah dewasa, ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Ia dibenci dan ditolak, dikhianati oleh orang yang dikasihinya. Murid-murid meninggalkannya. Ia menghadapi pengadilan yang tidak adil dan berisi fitnah kejam. Dia dibuli dan diteriaki, disalibkan. Suatu hari menjelang penyalibannya, orang-orang Yerusalem mengeluhkan dia, Hosana, Hosana, Hosana bagi raja yang datang. Tapi di kemudian hari orang-orang yang sama juga berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia.
Dan terakhir, ia ditinggalkan Bapa yang memalingkan diri darinya lalu mati. Yesus tidak meninggal dengan satu cara. Kita sedang berbicara tentang penderitaan. Jangan lepas dari konsep itu ya, dari konteksnya. Alkitab kita berisi tentang penderitaan yang nyata dari tokoh-tokoh yang nyata. Alkitab kita berisi juga ratapan dari hati yang menjerit karena penderitaan. Bahkan Alkitab juga berisi tentang Allah yang menderita, Yesus yang menderita. Yesus tidak meninggal dengan satu cara, dia meninggal dengan segala cara yang mungkin bisa kita pikirkan dan bayangkan tentang mati yang tragis. Yesus tidak meninggal dengan satu cara, Yesus meninggal dengan segala cara yang mungkin bisa kita pikirkan dan bayangkan tentang mati yang tragis. Mungkin kita berpikir mati tragis berarti mati yang dikhianati. Iya, dia dikhianati. Mungkin kita berpikir mati yang tragis adalah mati yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi dan tinggal sendiri menghadapi maut. Ya, dia mengalaminya. Mungkin kita berkata mati yang tragis adalah mati dalam ketidakadilan. Ya, pengadilan mengatakan dia bersalah walaupun dia tidak melakukan dosa. Apa yang kulakukan sehingga engkau menghukumku? Mati yang tragis mungkin dalam bayangan kita adalah mati dalam siksaan. Iya, dia mengalami siksaan. Atau mati sebagai penjahat. Iya, dia disalibkan sebagai penjahat di antara dua orang penjahat kaliber berat. Dia menjalani itu semua. Yesus mati dalam segala cara yang mungkin bisa kita pikirkan tentang mati yang menderita. Sebagai Allah, Yesus menjalani hidup yang menurut kita tidaklah seharusnya seperti itu. Jika mungkin saya bertanya kepada kita, adakah di antara kita yang bersedia untuk menggantikan penderitaan kita dengan penderitaan Yesus? Adakah kita yang menilai bahwa penderitaan kita lebih besar daripada penderitaan Yesus dan bersedia untuk menggantikannya dengan penderitaan Yesus karena penderitaan Yesus tidak sebesar penderitaan kita? Saya kira tidak ada. Itulah isi Alkitab kita. Dia berisi kisah-kisah nyata dari tokoh-tokoh nyata yang menderita. Dia berisi jeritan-jeritan hati penderitaan, dan dia berisi kisah Yesus, Allah yang menderita bagi dosa manusia. Tiga hal ini. Maka kita bisa tahu sekarang bahwa Allah sangat mengerti tentang penderitaan. Kita tahu sekarang bahwa Allah sangat mengerti tentang penderitaan. Dia bahkan pernah berada di dalam pusaran epicentrum dari penderitaan itu. Dia bukan saja mendengar jeritan penderitaan kita, tapi dia juga pernah turut menjerit. Dia bukan saja mendengar tentang jeritan kita yang menderita, tapi dia juga pernah turut menjerit karena penderitaan. Maka cukuplah kita untuk yakin bahwa ia mendengar jeritan penderitaan kita. Yang kedua, Allah tidak menghindarkan diri dari kisah-kisah nyata penderitaan kita. Tadi pertama, kita mengetahui apa isi Alkitab kita. Yang kedua, Allah tidak pernah menghindarkan diri dari kisah-kisah nyata penderitaan kita. Jelas bahwa penderitaan mendapat porsi yang besar dalam Alkitab. Lebih jauh saya mengajak kita memikirkan kenapa Alkitab mengandung porsi yang besar tentang penderitaan, dan mengapa juga Allah memilih untuk menampilkan dirinya dalam profil Yesus sebagai sosok Allah yang menderita. Sekali lagi, mengapa juga Allah memilih untuk menampilkan dirinya dalam profil Yesus sebagai sosok Allah yang menderita, the suffering God? Mengapa dua hal ini terjadi? Mengapa ada dominasi suffering dalam Alkitab,
dan mengapa Yesus berada sebagai the suffering God. Bukankah ada keleluasaan? Perhatikan. Bukankah ada keleluasaan bagi Allah untuk memilih profil yang lebih elegan dan masa yang lebih mudah bagi reinkarnasi Allah dalam sejarah manusia, daripada memilih profil Yesus yang hidup di masa Israel yang miskin dalam penjajahan Romawi? Bukankah Allah bisa memilih dan memiliki keleluasaan untuk memilih profil yang tepat dan lebih elegan daripada profil Yesus sewaktu reinkarnasi? Ya, benar. Sebagai Allah, Dia mempunyai keleluasaan. Agama-agama dalam dunia menampilkan tokoh utama sebagai sosok yang elegan, profil yang berwibawa secara fisik, berhikmat dan berkuasa, serta berpengaruh secara politik dan militer. Kemenangan demi kemenangan dalam pertempuran sebagai tanda orang yang diberkati Allah. Tokoh-tokoh utama dalam diri Siddhartha Gautama, Konghucu, Mahavira yang membentuk agama Judaism. Semua tokoh-tokoh yang sangat elegan, kuat dan berwibawa. Pokoknya sangat ideal dalam pandangan manusia. Namun perhatikan bahwa profil yang dipilih Allah dalam reinkarnasinya adalah Yesus. Yesaya 53 ayat 2 menubuatkan pada masanya Yesaya tentang Yesus. Apa dikatakan Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 2? Yesaya 53 ayat 2. Sebagai taruh, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang Dia, dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Selanjutnya Yesaya menuliskan, mengapa sang Ia yang dimaksudkannya tidak tampan? Mengapa sang Ia itu tidak semarak? Mengapa sang Ia itu tidak kita inginkan memandangnya? Dan mengapa hati kita tidak menginginkan sang Ia itu? Mengapa? Perhatikan ayat 3 dari Yesaya 53. Mengapa? Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Ia tidak termasuk hitungan. Mengapa Yesus tidak termasuk dalam hitungan kita? Tidak semarak, tidak tampan, dan tidak kita inginkan. Karena Ia penuh kesengsaraan. Ia biasa menderita kesakitan, sering menerima hinaan, karena Ia penuh penderitaan. Adakah saudara menyadari ini? Bahwa dengan keleluasaan Allah memilih profil inkarnasinya, mengapa Ia memilih profil Yesus? Daripada memilih kesemarakan pasukan, kemenangan demi kemenangan dalam pertempuran, hikmat dan wibawa, namun Allah memilih penderitaan. Bukankah ini berarti Ia memilih menjadi seperti kita? Kabar baik bagi saudara dan saya yang menderita, bahwa Allah memilih menjadi seperti kita. Hal ini berkata jelas bagi telinga rohani kita. Allah tidak menghindarkan dirinya dari penderitaan, yang berarti juga Ia tidak memilih menghindarkan kita dari penderitaan, namun menemani kita menjalaninya. Daripada membentengi kita dari penderitaan,
peduli menemani kita dalam penderitaan. Hakikat penderitaan. Satu, Pancasila satu. Gak ada yang mau mencatat ya? Nanti keluar ujian. Ya, satu. Oh, ada videonya ya. Satu, penderitaan itu tidak pernah bersifat netral. Ya, satu, penderitaan itu tidak pernah bersifat netral. Apa maksudnya? Penderitaan kita tidak pernah mempengaruhi kita apa adanya. Tidak. Penderitaan akan selalu membawa sesuatu ke dalam diri kita. Kita tidak pernah hanya menderita apa yang sedang kita derita saja, tapi kita akan selalu menderita atas cara kita menjalani penderitaan tersebut. Apa yang kita pikirkan tentang diri kita, pandangan kita tentang kehidupan, siapa Allah yang kita kenal, dan orang lain akan mempengaruhi cara kita merespon penderitaan. Bagaimana saya menerangkan ini? Saya lahir dari orang yang terkenal kaya di kampung. Gak sombong, kenyataan. Ladang kelapa orang tua saya dan ladang cengkehnya banyak. Orang tua saya juga punya kios yang besar di kampung kami, punya ternak kerbau yang banyak. Orang tua saya juga punya banyak simpanan emas. Semua orang di kampung yang saya kenal selalu hormat kepada keluarga kami. Semua orang di kampung yang kenal kepada kami pasti akan selalu hormat kepada keluarga kami. Setelah saya mengalami lahir baru di awal mahasiswa saya, tiba-tiba keadaan keluarga saya berantakan. Bapak dan mama sering bertengkar. Suatu hari bapak meminta saya untuk pulang ke kampung. Saya nggak tahu kenapa. Begitu jumpa, dia mengultimatum saya untuk keluar dari KMK. Dia mendengar tentang kegiatan saya di KMK. Dia tahu bahwa saya sering ikut ibadah dan persekutuan. Dia mengancam, kalau kamu tetap di situ, kamu tidak akan saya kuliahi lagi. Kamu akan saya hentikan semua biaya-biaya untuk studimu dan untuk hidupmu di sana. Hentikan itu. Saya menolak dan berkata, tidak Pak, saya mengikut Tuhan. Saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Saya akan mengikut Dia. Itu bukan ajaran sesat. Saya dan teman-teman di sana mempelajari firman Tuhan, dan saya tetap di gereja saya. Saya tetap di gereja saya. Saya tidak menjadi sesat karena itu. Dia menjadi begitu marah, dan kemudian benar saja sejak saat itu semua kiriman uang untuk biaya hidup dan kuliah saya dihentikan, dan saya sendirian di Medan. Apa yang saya renungkan adalah ini, bahwa saya membawa kesombongan dan kebanggaan dalam diri saya. Saya berpikir bahwa kuliah hanya tempat untuk titel, hanya tempat untuk meraih gelar, hanya tempat untuk sarjana. Setelahnya saya bisa mengandalkan harta mereka. Namun tiba-tiba semua hilang karena saya menolak untuk keluar dari kelompok kecil dan pelayanan di KMK FTUSU pada waktu itu. Penderitaan saya bukan hanya penderitaan finansial, namun melebihi itu, yaitu hancurnya delusi bahwa saya tidak akan ada masalah dengan finansial. Orang tua saya kaya, dan di kampung banyak orang yang menghormati kami. Saya bangga dan sombong dengan keberadaan orang tua saya. Tanpa saya sadari, kebanggaan dan kesombongan itu bergerak lebih jauh menjadi identitas, dan kekayaan orang tua memberi tempat rasa aman bagi saya. Identitas dan rasa aman ini ternyata telah menjadi berhala bagi diri saya.
Dan entah mengapa Allah terasa Allah begitu cepat dan sangat buru-buru untuk mengangkat berhala itu dari diri saya. Berhala diri ini dihancurkan oleh Allah, namun membawa juga diri saya dalam kehancuran. Prosesnya sangat menyakitkan. Dengan waktu-waktu yang saya lalui di rumah sendirian di Medan, dengan rasa takut dan frustasi, setiap bangun saya hanya berpikir, apa yang akan saya makan hari ini? Dan bagaimana saya bisa membeli bensin untuk minyak sepeda motor saya ke kampus? Bangun takut, malam saya rilis karena bisa melalui satu hari. Tapi begitu bangun besoknya saya takut lagi. Godaan datang di saat-saat genting dan lemah saya itu. Godaan untuk bersama-sama dengan teman di sekitar rumah di Medan untuk menikmati rokok dan ganja, untuk melakukan pelampiasan kepada benda-benda tersebut. Waktu itu adalah saat-saat di mana saya terbentur mendapatkan identitas baru sebagai pengguna narkoba atau sebagai anak Tuhan, identitas sebagai anak setan atau anak Allah. Perhatikan bahwa permasalahan bukan hanya sekedar permasalahan bagi saya. Namun untungnya sejak awal kuliah saya sudah berkelompok kecil dan diperkenalkan dengan satu identitas baru sebagai anak Allah. Dengan anugerah Tuhan, identitas baru ini yang naik ke atas dan menggantikan identitas lama yang saya banggakan sebagai seorang anak kaya di kampung. Rasa aman kepada finansial pun dikalahkan dengan pemeliharaan Allah. Saya teringat bahwa lagu yang begitu senang saya nyanyikan pada waktu itu dalam kamar saya adalah lagu yang mungkin masih ada yang tahu, tentang sekalipun pohon ara. Pernah dengar ya? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Penderitaan yang saya alami tidak pernah berhenti pada penderitaan itu saja. Dalam pergumulan saya akan finansial, sebenarnya saya tidak pernah sampai kelaparan hebat. Merasa lapar iya, tapi tidak pernah saya tidak makan lebih dari satu hari. Paling tidak satu kali saya bisa makan dalam satu hari. Tapi penderitaan itu berlanjut kepada identitas diri saya yang hancur dan rasa aman yang hilang, menimbulkan depresi dan ketakutan yang dalam. Mari kita lihat pergumulan yang sedang kita alami. Jujurnya, pergumulan itu dan penderitaan itu tidak berdiri sendiri. Dia membawa sekantong penuh sampah berupa harapan besar dan mimpi yang tidak kesampaian. Sekantong penuh sampah berupa identitas yang terusik. Sekantong penuh sampah yang berisi kekecewaan. Sekantong penuh sampah yang merasa disalah mengerti, ketakutan akan masa depan. Sekantong penuh sampah dan pertanyaan tentang peran dan kasih Allah, kepedulian Allah. Sekantong penuh sampah tentang ego yang direndahkan dan lain-lain. Kita membawa itu.
lebih daripada penderitaan kita. Yang kedua, tentang hakikat penderitaan. Penderitaan lebih kuat dibentuk oleh apa yang ada di dalam diri kita. Penderitaan lebih kuat dibentuk oleh apa yang ada di dalam diri kita. Memang penderitaan itu nyata, permasalahan finansial itu nyata, isi rekening yang nyaris kosong itu nyata, kelaparan itu nyata, penyakit dan rasa sakit yang diakibatkannya juga nyata, perselisihan juga nyata, PHK juga nyata, penyakit COVID-19 yang menyerang juga nyata. Namun perhatikan bahwa respons tiap-tiap orang terhadap hal yang sama bisa berbeda-beda. Cara tiap orang juga berbeda-beda. Apa yang menentukan cara tiap orang merespon adalah pemikiran, keinginan, impian, harapan, dan asumsi-asumsi yang membentuk pikirannya, yang membentuk dia di dalam pikirannya. Respon kita di luar ditentukan oleh isi hati kita, isi di dalam diri kita. Kita sering menyebut ini sebagai hati. Respon kita di luar dan sikap kita terhadap penderitaan ditentukan oleh isi di dalam kita, yang kita sering menyebut ini hati. Inilah mengapa penulis Amsal berkata dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Janganlah hatimu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita adalah pusat dari kepribadian kita. Yang ketiga tentang hakikat penderitaan. Penderitaan sudah menjadi natur dunia tempat kita tinggal. Jadi natur dunia kita adalah penderitaan, natur dunia. Alkitab mengatakan hal ini dengan jelas dalam Roma 8 ayat 22. Roma 8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang terlewatkan dari penderitaan. Jika kita pikir bahwa menjadi terkenal dan public figure yang kaya dan mewah akan melewatkan penderitaan, kenyataannya tidak begitu. Kenyataannya begitu banyak orang terkenal, aktor, artis yang bunuh diri, artis K-pop, artis barat, dan bahkan orang-orang kaya mengakhiri hidupnya sendiri. Beberapa juga merupakan aktor yang paling lucu dan paling menghibur, seperti Robin Williams juga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Premis apa yang kita ambil? Datangnya penderitaan tidak bisa dibendung oleh kekayaan dan ketenaran, malah datang dari itu. Penderitaan malah datang dari kekayaan dan ketenaran itu sendiri. Penderitaan juga menghampiri anak-anak sejak usia dini, anak-anak dan remaja jalanan, tekanan sekolah dan kondisi keluarga broketon. Pada kita orang tua, tekanan pekerjaan dan ketenangan finansial menghantui. Hubungan suami istri yang tidak lagi harmonis, hubungan orang tua dan anak, hubungan kita dengan orang tua. Bagi kita yang menjadi pegawai, tergoda untuk berpikir menjadi wirausaha dan membebaskan diri kita dari kebosanan rutinitas dan keterbatasan finansial. Tapi ketahuilah bahwa ketika kita berada di dunia wirausaha, penderitaan lainnya sudah menunggu, dan tepat ketika kita menjejakkan kaki dan berpindah ke wirausaha, penderitaan ada di tepiannya. Kita akan langsung berjumpa. Beberapa orang sangat mengerti dengan perlakuan penderitaan yang kejam, yang datang bertubi-tubi tanpa perasaan. Seorang keluarga saya yang tadi saya sudah katakan di awal, di mana kakinya harus diamputasi. Kami bingung bagaimana harus memberitahukan
kepada dia bahwa mamanya yang juga ikut bonceng dalam kecelakaan tersebut meninggal 1 hari setelah kecelakaan, atau sewaktu dia masih menjalani operasi amputasi. Mamanya yang biasanya membantu dia memasak dan menjual kue-kue secara online di medsos harus pergi selamanya. Setelah dia sadar dari operasi amputasi, dia harus mendengar kabar meninggalnya mama yang dikasihinya. Sekarang ia tinggal sendiri dengan 1 kaki untuk menghidupi keluarganya karena suaminya sudah lama meninggal, dan kemudian mamanya juga meninggalkan dia. Penderitaan bisa datang secara bergelombang dan bertubi-tubi. Bagi saya, ini juga terjadi setelah Bapak memutuskan dukungan dana kepada saya. Dalam kebimbangan, ada kenyataan lain yang membuat saya shock. Ternyata di semester itu, saya lupa mengembalikan bukti transfer pembayaran uang SPP. Pada waktu itu diusul membayar uang SPP di BRI, sesudah itu bawa ke biro rektor. Nih Pak, bahwa saya sudah membayar ya, ini tandanya. Kalau kita tidak memberikan bukti pembayaran itu, sama dengan kita tidak membayar SPP atau kita kena PKA, penundaan kuliah akhir. Saya lupa mengembalikannya. Hanya karena apa? Hanya karena waktu itu saya harus pergi ke Berdikari 35 untuk mengikuti latihan untuk persiapan retreat kami. Konyol sekali rasanya. Sampai sekarang saya geleng kepala. Kenapa saya bisa lupa ya? Jadi saya sudah harus bersusah payah untuk mengumpulkan uang membayar SPP. Begitu sudah dibayar, saya lupa mengembalikan ke biro rektor. Hanya karena saya latihan untuk retreat, latihan retreat. Konyol sekali. Sekarang saya hanya bisa ketawa membayangkan itu. Tapi itu yang terjadi. Beberapa hari kemudian saya melihat bahwa nama saya tertulis harus PKA dan mengambil surat PKA di biro rektor. Wow, saya shock, benar-benar shock. Tuhan, mengapa Engkau menjadikan ini kepada saya secara bertubi-tubi? Saya harus menghadapi bapak yang seperti itu tidak membiayai saya. Saya mencari duit, begitu duit dapat, saya bayar. Saya lupa mengembalikan SPP. Konyol sekali, saya salah. Saya minta ampun. Tapi kenapa Tuhan tidak mengingatkan saya? Kan Tuhan mampu kan? Tuhan bisa kan? Apa rencana Tuhan? Tapi tidak, saya yang salah. Saya mohon ampun Tuhan. Saya bilang seperti itu. Tuhan saya. Tapi datang begitu cepat dan membuat saya sangat terkejut. Tapi tahu tidak? Apa yang kemudian terjadi? Semasa saya PKA, saya mengambil waktu untuk belajar elektronika. Saya mengambil les untuk secara praktis belajar elektronika, untuk merakit komputer dan merakit sound system. Sesudah saya mempelajarinya selama satu semester saya mempelajarinya. Akhirnya saya membuka sendiri untuk merakit komputer dan merakit sound system. Dan itulah yang membiayai saya sampai saya tamat. Kalau tidak, saya tidak akan tamat kuliah. Jadi saya berpikir, kenapa Tuhan mengizinkan saya PKA? Rupanya untuk memberikan saya kesempatan belajar untuk bekerja. Tuhan mau memperlengkapi saya. Hai Salem, kau nggak mempunyai keahlian apapun. Kau anak orang kaya, kau anak yang sombong. Kau tidak mempunyai keterampilan apapun untuk hidup sendirian di Medan. Nih, sekarang saya izinkan kamu untuk PKA ya. PKA dulu anakku ya. Kamu belajar dulu, belajar elektronika, belajar solder, belajar merakit elektronika, membuat sound system, membuat power, membuat mixer, membuat speaker, merakitnya, dan belajar juga softwarenya. Nah, anakku belajar dulu ya. Ternyata Tuhan melakukan itu. Sampai kemudian itulah keterampilan saya untuk hidup di Medan. Sampai saya tamat 7 tahun. Sampai saya tamat 7 tahun. Kenapa? Karena juga harus bekerja. Nah, apa yang mau saya katakan tentang hakikat penderitaan? Prepare yourself.
Karena memang dunia kita penuh dengan dosa, penuh dengan penderitaan. Persiapkan dirimu untuk menderita. Terakhir, segala sesuatu akan menjadi baik. Pernah mendengar itu? Dalam penderitaan, setiap kali kita konseling, pasti kita akan mendengar atau mengkonseling orang. Percayalah deh, segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Kita sering menggunakan ayat yang mana? Ayo, ayat yang mana? Kalau kalian tidak tahu, kalian akan saya denda 100.000. Kalau kalian tahu, kalian akan mendapat hadiah, yaitu tidak didenda 100.000. Ayo, ayat yang mana? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat berapa itu? Tentang penderitaan yang sering kita gunakan. Roma 8 ayat 28. Uang 100.000-nya sama saya ya. Enggak dikasih lagi. Roma 8 ayat 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. His purpose, according to His purpose. Kita sangat terhibur dengan ayat indah ini. Kita berasumsi bahwa segala masalah, pergumulan, dan penderitaan akan dikontrol oleh Allah yang membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Benar? Segala yang buruk saat ini akan Tuhan gantikan dengan keindahan. Segala masalah saat ini akan berakhir dengan jalan keluar. Jikalau masalahnya adalah penyakit, maka akan berakhir dengan kesembuhan. Jikalau masalahnya adalah degradasi yang kita alami, baik itu degradasi karir atau degradasi penerimaan orang atau pandangan orang terhadap diri kita, akan berakhir dengan pemulihan. Rasa sakit akibat perlakuan atau fitnah yang orang lain lakukan kepada kita, penderitaan karena itu akan berakhir dengan kemenangan kita dan jatuhnya orang yang jahat itu. Kita berpikir bahwa itulah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Jujur, saya juga berkata jujur, itulah yang baik. Cerita Ayub cukup untuk mengkhotbahkan ayat ini. By God, everything gonna be okay. Sepertinya setelah sekian lama, segala sesuatu tidak menjadi lebih baik. Bagaimana jika sudah berpuluh tahun, namun tidak ada perubahan? Apakah aku kurang berdoa? Atau apakah aku salah berdoa? Maka aku akan menambahkan lagi dengan berpuasa. Dan aku tidak ingin kekurangan iman untuk meyakini ayat ini. Ini janji Allah yang tidak akan pernah salah. Ia akan mendatangkan kebaikan. Lalu aku menunggu Tuhan merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Tapi kenyataannya tetap mengecewakan. Adakah kita mengalami ini? Malah kondisi semakin buruk. Kita mendapati bahwa penyakit tidak kunjung sembuh. Kita mendapati bahwa pekerjaan tetap tidak kita dapat setelah PHK. Kita mendapati kenyataan bahwa hubungan dengan seseorang menjadi semakin buruk, bahkan terputus. Kita menghadapi kenyataan bahwa keadaan keuangan tanpa jalan keluar. Sedikit saja pun sinyal akan perubahan tidak kita lihat. Sampai akhirnya hal ini mendatangkan frustasi. Lalu di mana bahwa Allah turut bekerja
untuk mendatangkan kebaikan? Mari kita temukan kenyataan-kenyataan dalam penderitaan dan pergumulan ini. Perhatikan. Pada Februari 2015, 21 warga Kristen Mesir dipenggal oleh ISIS. Mereka sebelumnya diculik, disiksa, dan dipaksa menyangkali iman mereka sebelum akhirnya dibariskan di tepi pantai lalu digor. Apakah mereka tidak berdoa untuk keselamatan mereka? Apakah mereka berdoa tapi kurang beriman? Apakah 21 orang ini tidak meyakini bahwa akhirnya akan baik? Apakah tidak ada satu orang pun dari 21 orang ini yang tidak meyakini bahwa mereka akan bebas? Kenyataannya tetap buruk bagi mereka. Mereka mati dieksekusi. Apakah akhirnya ketika di sorga mereka, apakah nantinya ketika di sorga mereka bertanya kepada Allah, Tuhan, kenapa kami tetap mati? Kami sudah berdoa dan meyakini bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih baik, bahwa Engkau akan mendatangkan kebaikan, bahwa akan baik. Tapi kenapa kami tetap mati? Ketika di sorga mereka bertanya kepada Allah seperti itu. Kami sudah berdoa Tuhan, namun kami tetap dibunuh. Mengapa? Kemudian Tuhan menjawab mereka, kalian memang berdoa, tapi kurang beriman. Apakah Tuhan akan menjawab begitu? Kalian memang sudah berdoa, tapi kurang beriman. Tidak ada satukah dari antara 21 orang ini yang benar-benar beriman? Apakah tindakan Allah tergantung kepada kuat tidaknya iman mereka? Bagi diri saya, kembali ke cerita saya. Setelah bapak saya menjatuhkan vonis untuk tidak menafkahi hidup saya melarat dan berdoa, Tuhan tolong saya dengan mengubahkan hati bapak saya sehingga ia mau menafkahi saya. Bertahun-tahun saya berdoa sampai akhirnya saya bosan. Tuhan, kalau saya berdoa terus seperti ini, gak berubah-berubah, malah tambah parah, malah dia meninggalkan kami. Sampai akhirnya saya berubah. Saya nggak mau lagi berdoa, Tuhan, supaya bapak saya menafkahi saya. Enggak. Tuhan sudah membekali saya dengan keahlian. Saya cukuplah bekerja, merakit. Saya akan berdoa bagi keselamatannya. Doa saya berubah. Doa saya bukanlah supaya dia menafkahi saya. Doa saya berubah, Tuhan selamatkan bapak saya. Keadaan tidak menjadi lebih baik sesuai dengan versi saya. Bahkan sampai dengan hari ini dia tidak pernah menafkahi saya. Apakah keadaan menjadi lebih baik? Tidak. Musa setelah 40 tahun membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tentunya ia ingin sekali mengakhiri untuk masuk ke tanah perjanjian bersama dengan orang Israel. Namun Allah menghendaki dia tidak masuk ke tanah perjanjian itu sebagai hukuman bagi Musa yang mengambil keputusannya sendiri karena emosi dan kemarahan tanpa bertanya kepada Allah. Apakah segala sesuatu menjadi lebih baik bagi Musa? Tidak. Sampai akhir hidupnya, ia tetap tidak masuk ke tanah perjanjian. Stefanus, seorang diaken yang baru terpilih dan baru digurapi oleh para rasul, ketika sedang melayani pemberitaan firman, ditangkap oleh orang Yahudi, dihakimi dan diseret akan dibunuh. Apakah sesuatu terjadi untuk membuat keadaan lebih baik bagi Stefanus? Tidak. Tidak ada petir atau gempa bumi yang terjadi. Tidak ada malaikat yang datang menyelamatkan Stefanus. Yang datang adalah batu-batu yang merenggut nyawanya. Apakah keadaan menjadi lebih baik bagi Stefanus? Tidak. Marilah kita melihat lagi Roma 8 ayat 8. 5 menit lagi ya Bang. Saya usahakan. Saya akan membuat lebih cepat. Saya nggak bisa cepat-cepat soalnya. Kalau nanti cepat-cepat ini nggak penting. Ini bagus dibikin serial, 2 serial atau 3 serial. Kayak begini. Mari kita lihat lagi Roma 8 ayat 8. Perhatikan. Bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apa maksud dari ayat ini?
Mari kita lihat lagi Roma 8 ayat 8 ayat 28. Namun kali ini jangan lepaskan dari konteks yang dikandungnya bersama ayat 29 dan ayat 30. Begini selengkapnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 28. Ayat 29, sama-sama kita baca. Sebab yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, sama-sama juga. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Perhatikan Allah bekerja di antara orang yang mengasihinya. Ayat 28. Pekerjaan yang dilakukan Allah terkait dengan kasih kepada Dia. Ya kan? Ayat 28. Pekerjaan yang akan dilakukan Allah terkait kepada kasih kepada Dia. Kasih kepada Allah. Jika kita hanya percaya kebaikan yang akan datang dalam penderitaan itu adalah penyakit yang sembuh, pekerjaan yang lebih baik, berkat-berkat setelah kejatuhan usaha, apakah ini semua terkait kasih kepada Allah? Saya kira itu lebih terkait kasih kepada diri kita sendiri, bukan? Saya kira pastilah ada penjelasan yang lebih akurat tentang Allah bekerja mendatangkan kebaikan di ayat ini. Jadi kalau Allah bekerja bagi orang-orang yang mengasihi Dia, berarti pekerjaan yang akan dilakukan Allah adalah terkait kepada kasih orang itu kepada Dia. Maka kalau kebaikan yang kita maksud adalah seperti versi kita, penyakit yang disembuhkan, pekerjaan yang langsung dapat, krisis finansial yang langsung selesai, hubungan yang langsung tiba-tiba baik sampai pada akhirnya, bukankah itu berarti kasih kepada diri kita? Benar? Itu bukanlah berbicara tentang kasih kepada Allah. Kalau kebaikan adalah versi kita, kalau gitu ada penjelasan lebih lanjut. Mari kita baca ayat 29. Di ayat 29, bahwa according to His purpose, sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan tujuan Allah yang tertulis di akhir ayat 28 ini adalah, yaitu semua orang yang mengasihinya itu mengalami, dipilih oleh Allah sejak semula, ditentukan oleh Allah dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kebaikan yang dimaksud di ayat 28 ini adalah semua orang percaya menjadi serupa, menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya. Itulah yang dimaksud dengan kebaikan, untuk membawa kebaikan, yaitu bahwa semua orang percaya yang mengasihi Dia akan dirubahnya menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya. Segala kesulitan dan penderitaan yang kita alami seharusnya akan mendatangkan kebaikan, yaitu semakin serupa dengan gambaran anaknya. Inilah yang terkait dengan kasih kepada Allah. Dan selanjutnya dalam ayat 30, itu poin yang pertama. Dan selanjutnya pada ayat yang 30, inilah jalan yang Tuhan tetapkan sejak semula, bahwa orang percaya, jalan menuju pemuliaan orang percaya itu, yaitu proses semakin serupa dengan gambaran anaknya. Jadi Tuhan menghendaki pemuliaan bagi kita, sama seperti Tuhan kemudian memuliakan Yesus melalui penderitaan. Demikian juga bagi diri kita, melalui penderitaan juga, bahwa kita akan menerima pemuliaan Allah melalui penderitaan untuk menjadi
Kristus. Semakin sama seperti sifat Kristus, walaupun kita tidak bisa sesempurna Dia, tapi pertumbuhan iman, keteguhan, kasih dan lain sebagainya dalam diri kita bertumbuh, bukan menjadi sama seperti dunia, tapi semakin bertumbuh seperti Kristus. Itulah kebaikan yang dimaksud Allah. Itulah mendatangkan kebaikan dalam pandangan Allah. Bagi diri kita yang kebaikan menurut versi kita adalah segala yang baik sesuai dengan kehendak kita, tapi bukan itu kehendak Allah. Makin serupa dengan Kristus. Itulah jalan yang Tuhan tetapkan dari sejak semula sebelum dunia dijadikan. Jalan kemuliaan bagi hidup kita. Hal ini sinkron sekali dengan perkataan Yesus tentang salib dalam Matius 11 ayat 8 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Begitu sinkronnya ini dengan perkataan Yesus. Belajarlah daripadaku. Roma 8 ayat 8, 29, 30 berkata bahwa kehendak Allah bahwa kita akan belajar menjadi sama seperti Allah anaknya, seperti Kristus anaknya, bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Dan Yesus berkata apa? Belajarlah daripadaku. Tidak ada jalan lain. Itu sudah ketetapan Tuhan dari sejak semula. Bagi kita penderitaan hidup bukan hanya sekedar suatu kesulitan dari dunia yang sudah rusak karena dosa bagi kita, namun juga jalan Allah untuk membuat kita semakin serupa dengan gambaran anaknya. Marilah kita belajar kepada Yesus. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah dari teladan hati Yesus untuk menerima kesulitan dan penderitaan dalam hati yang lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah dari Dia yang dalam kesulitan menjelang penyaliban berkata, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki Bapa. Dalam pergumulan kita, terimalah dengan lemah lembut dan kerendahan hati segala kesulitan sebagai bagian dari pembentukan Allah bagi kita untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya. Semakin serupa dengan gambaran anaknya berarti apa? 1. Kiranya penderitaan membuat kita menjadi seperti Kristus di dalam kasih. Kasih yang muncul dari hati yang sudah dibentuk Tuhan. Kesulitan hidup membuat kita belajar mengasihi. Dan sekarang mari kita uji kasih kita dengan cara yang simpel. Mari kita lihat bagaimana kita hidup berjalan raya. Jika aku mengambil lampu hijau untuk orang lain, maka aku berarti mengambil hak orang lain untuk jalan. Jika aku tidak memberi jalan bagi orang lain, bagaimana aku mungkin mengatakan bahwa aku mengasihi orang lain? Kesulitan hidup membuat saya tidak sulit untuk mengasihi Bapak saya yang pernah menolong saya. Saya belajar untuk mengasihinya dengan kasih yang Yesus sudah berikan kepada saya. Penderitaan membuat kasih saya bertumbuh seperti Kristus untuk mengasihi orang tua saya, dan sampai sekarang akhirnya saya merawat dia. Kemudian kedua, kesabaran. Kiranya penderitaan membuat kita semakin sabar. Kesabaran berarti kerelaan untuk menerima apa yang ada dan apa yang terjadi, serta tetap menjalani kehidupan dan tanggung jawab kita. Hal ini tidak sama dengan pasrah. Kesabaran tidak sama dengan pasrah yang tidak berbuat apa-apa. Kesabaran adalah satu hal, dan berusaha adalah hal lainnya. Berusaha sekuat tenaga dalam kerelaan dan ucapan syukur atas apa yang telah terjadi dan apa yang telah kita terima. Berusaha dalam kerelaan dan ucapan syukur. Belajarlah dari Yesus yang dengan sabar menjalani tugas-tugasnya di dunia, walaupun dia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Kemudian yang ketiga, kerendahan hati, lawan dari kesombongan. Belajarlah dari kerendahan hati Yesus yang ditulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dan 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang hakiki sama. Kaya, kemudian sombong, kemudian tamak adalah perkembangan progresif dari godaan kekayaan. Dia melupakan bahwa semua adalah pemberian Allah, termasuk hidupnya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara, teman-teman, sahabat nanti menjadi orang kaya, berhati-hatilah, karena ada godaan untuk menjadi sombong dan menjadi tamak. Tuhan berkata apa? Jikalau kamu akan menjadi orang seperti itu, ingatlah apa yang dikatakan Tuhan dalam Lukas 12 ayat 6 sampai 21. Allah memandangnya sebagai orang bodoh. Suatu kamu berkata, bagiku ada banyak harta, maka aku akan membangun lumbung yang lebih banyak lagi. Dan sesudah aku menempatkan semua hasil harta aku di lumbung itu, maka aku sekarang bisa tenang, aku bisa berfoya-foya, aku bisa tidur, makan dan minum. Tapi Tuhan berkata apa? Hai kamu orang bodoh, sekarang juga aku akan mengambil nyawamu. Dan kemudian itu apakah semua hartamu itu? Apakah kamu masih bisa menikmati hartamu itu lagi? Tidak. Maka sering sekali penderitaan digunakan Tuhan untuk menghancurkan kesombongan. Termasuk apa yang tadi saya katakan, bagaimana Tuhan menghancurkan kesombongan saya. Itulah fungsi penderitaan, untuk mendatangkan kebaikan, yaitu kita menjadi semakin serupa seperti gambaran anak. Kemudian yang keempat, yaitu melayani. Tadi yang pertama apa? Saya katakan kasih, kesabaran, kerendahan hati. Dan yang terakhir, melayani. Gambaran Yesus adalah pelayan. Dia berkata dalam Yohanes 4 ayat 34. Mari kita baca Yohanes 4 ayat 34. Saya minta kita baca bersama. Ini penting dan teguran bagi kita. Yohanes pasal 4 ayat 34. Satu orang membaca yang suaranya kuat. Yohanes 4 ayat 34, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, perhatikan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya, pekerjaan Bapa maksudnya. Bagi Yesus, melayani Bapa adalah suatu keharusan, seperti seharusnya kita makan untuk hidup kita. Kita makan untuk melanjutkan hidup. Demikianlah kita melayani untuk menandakan kita hidup secara rohani. Melayani adalah tanda hidup atau tidaknya rohani kita. Melayani adalah tanda hidup atau matinya rohani kita. Di mata Allah, inilah kebaikan yang didatangkan oleh penderitaan. Melayani, menjadi seperti Kristus yang terus melayani. Ekstrimnya, saya yakin cara Allah membuat saya Salem sampai saat ini terus melayani adalah dengan menjaga penderitaan saya. Sepanjang hidup saya kira tidak pernah saya lepas dari itu. Tapi saya bersyukur karena dengan demikianlah saya yakin saya terus melayani sampai saat ini. Seperti dalam 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Jawaban Tuhan kepada Paulus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Maka mari kita menyambut penderitaan dengan keyakinan tentang tujuannya, yaitu semakin sempurna, semakin mendekati Kristus, semakin menyerupai gambaran Kristus, anaknya. Itulah jalan satu-satunya kepada pemuliaan Tuhan bagi hidup kita. Amin. Kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam masa-masa sulit ini. Kami meyakini bahwa Tuhan menyertai kami karena Engkau pernah berada di sana. Engkau pernah berada di dalam penderitaan. Tolonglah kami Bapa, agar semua ini bukan hanya menjadi sekedar teori, pengetahuan bagi kami, tapi bisa menguatkan dan menumbuhkan kami dan mengambil manfaat yang besar dari penderitaan yang Tuhan berikan, agar kami bukan terbentur tapi terbentuk untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan kami Yesus Kristus. Sertai kami menjalani hidup kami yang sulit, dengan tetap Tuhan memeliharakan kepada kami damai sejahtera dan sukacita. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk berkat yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Engkau menyertai kami dalam segala aktivitas kami hari ini. Bapa yang baik, ampunkan kami untuk segala keberdosaan kami yang mungkin mendukakan hati-Mu Bapa. Ampuni kami untuk segala keberdosaan kami hingga kiranya kami sungguh layak di hadapan-Mu. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk setiap kejadian yang kami alami saat ini Bapa. Kami tahu Bapa, Engkau tidak akan memberikan kami cobaan melebihi kemampuan kami. Bahkan Bapa, baru-baru ini Sinabu meletus kembali. Biarlah kiranya Bapa, Engkau yang senantiasa memberkati setiap masyarakat yang berada di sekitar Sinabu. Engkau yang memberikan mereka kekuatan Bapa. Biarlah juga Engkau yang boleh memulihkannya. Kami juga berdoa Bapa untuk pandemi yang saat ini belum juga pulih, tapi biarlah kiranya kuasa-Mu yang boleh memulihkannya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau memiliki kuasa yang lebih besar dari apa yang kami rasakan saat ini. Terlebih juga Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan kami. Engkaulah kiranya Bapa yang juga memberkati mereka. Engkau yang berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan Bapa, hingga kiranya mereka boleh bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa Bapa untuk kampus kami, dari rektor kami hingga dosen-dosen kami. Biarlah Bapa Engkau yang selalu menyertai mereka, Engkau yang membimbing mereka juga Bapa, hingga kiranya mereka juga boleh membimbing kami agar kami boleh bermanfaat bagi bangsa dan negara kami. Bapa yang baik, Engkau tahu saat ini kami masih melakukan kuliah dari online Bapa, tapi biarlah Engkau yang senantiasa memberkati kami dalam perkuliahan online kami. Biarpun kami melakukan perkuliahan kami dari rumah, tapi biarlah Bapa apa yang disampaikan oleh dosen tetap dapat kami pahami, agar kiranya sungguh bermanfaat bagi kami di masa depan. Dan Engkaulah kiranya Bapa yang membantu kami agar kami boleh berintegritas dalam studi kami dan mengerjakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Serta Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa memberkati mereka, Engkau yang memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, Engkau yang menjaga mereka dalam segala aktivitas mereka. Dan biarlah kiranya Bapa, Engkau yang memberikan mereka kecukupan selalu. Kami juga berdoa Bapa untuk teman-teman kami yang saat ini berulang tahun. Sungguh bersyukur Bapa ketika Engkau memberikan mereka umur hingga saat ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Sungguh luar biasa dan sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan anak-Mu. Biarlah kiranya Bapa Engkau yang menjamah setiap kehidupan kami, dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang kita dengarkan di siang hari ini. Biarlah kita menjadi pribadi yang terbentuk menjadi pribadi yang terbentuk di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Sembari mengingatkan kepada teman-teman yang belum mengisi link absensi agar bisa mengetikkannya di kolom komentar. Takkan pernah berubah kasih setia Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita
akan menyatakan lagu komitmen kita, Tuhanlah kekuatan dan makhlukku. Di akhir pujian, saya undang Mbak Salmiko untuk menutup ibadah kita dalam doa. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku, kita nyatakan lagu pujian ini dengan penuh sukacita. Dengan apakah kami akan membalas semua kasih setia Tuhan? Bahkan di dalam kesulitan dan penderitaan pun Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau hanya meminta kami untuk mempersembahkan hidup kami. Ya Tuhan, inilah persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu hidup yang sudah Tuhan selamatkan, hidup yang Tuhan panggil untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran anak-Mu Kristus, sehingga kami menuju kepada kemuliaan Bapa di surga. Demikianlah kiranya terjadi kepada kami ya Tuhan, sesuai dengan anugerah dan penyertaan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami berdoa kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai kami sampai Maranatha. Kita sama-sama berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami yang salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang berkerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.